Oke, selamat malam Pak Ari, selamat malam Cirusi, selamat malam Pak Jendra. Wah, ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan ya, bisa Selamat satu Zoom malam. sama Pak Ari, Cirusi, dan juga Pak Jendra. Wah, ini bakal seru banget malam hari ini ya. Kita akan bahas tentang kupas tuntas kode kehidupan untuk mencapai lompatan hidup. Jadi ini kolaborasi antara lompatan hidup dan juga hipno. Bro Charles nge-freeze lagi kayaknya. Freeze, nge-freeze. Bagi yang baru Freeze. kenal, biasa juga WhatsApp sama saya dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra dan juga Pak Ari dan juga Cirusi tentang kupas tuntas kode kehidupan ya. Kita akan menemukan akar penghambat rezeki kita dan juga solusinya. Nah, tapi sebelum mulai nih, aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ari, Cirusi dan juga Pak Jendra ya. Sebelum masuk materi ya, Pak Ari ya. Nah, aku mulai dari Pak Ari dulu nih. Nah, halo Pak Ari. Aku langsung tanya-tanya aja nih ke Pak Oke, Ari. halo Bro Charles, Nah, selamat malam Bapak Ibu semua. ya malam hari ini kita collab ya, Pak Ari Cirusi dan juga Siap. Pak Jendra di Hypno Coach Name. Nah, boleh cerita dulu dong sedikit Pak Ari. Gimana sih kok bisa kenal sama Pak Jendra gitu? Apakah teman lama atau ketemu di mana? Wah, Bro Charles nge-freeze ya gitu ya. Kayak di kulkas. Ya, thank you Bro Charles. Dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu ya. Ini pertama kali kita ngadain collab bareng Pak Jendra ya, Hypno Coach Name. Jadi saya kenal Pak Jendra ini sudah semenjak kami berdua kuliah di Yogyakarta gitu. Jadi kami sudah teman lama, sudah hampir 20 tahun gitu ya. Jadi saya kenal Pak Jendra dulu, saya terkagum-kagum karena pernah melihat beliau di panggung gitu. Jadi beliau dulu waktu zaman itu ya, zaman zaman kami kuliah, saya melihat Pak Jendra itu sebagai sosok anak muda yang sudah berhasil gitu di panggung, keren lah gitu. Dan akhirnya kami bersahabat dan beliau sekarang apa ya meneruskan perjalanannya mendalami energi dengan spesialis kode nama lah gitu. Jadi namanya Hypno Coach Team. Jadi kami udah kenal lama sekali gitu. Oke. Nah, kalau kalau Cirusi kenal Pak Jendra dari Pak Ari atau ada Betul. perkenalan tersendiri, Ci? Nggak kenal dari Pak Ari. Ya, itu Oke. waktu itu Cirusi mantan saya sebetulnya. Dia Nah, berharap. nah, kalau Pak Jendra gimana Pak Jendra? Kenal Pak Ari sebagai apa Pak Jendra? Oke, oke. Selamat malam dulu ya teman-teman. Selamat malam Om Ari, Tante Rusi. Kalau saya manggilnya Om biasanya. Sama Tante. Iya, Om. malam juga Bro Prabu. Lah, di sini namanya dua nih. Ada yang manggil Charles, ada yang manggil Prabu. Jadi sebetulnya Om Ari ini adalah guru saya sebetulnya. Jadi ini memang suatu kehormatan bisa satu Zoom ya dengan guru saya gitu. Jadi awalnya saya bisa tahu hipnoterapi ya memang dari Om Ari ini gitu. Jadi beliau yang waktu saya ingat banget itu waktu itu sekalian liburan ke Jogja, kita sewa satu hotel gitu. Bukan satu hotel ya, satu kamar gitu. Kebetulan yang punya hotelnya itu masih saudaraan teman kita juga. Jadi kita dikasih satu kamar yang cukup besar, depannya kolam renang gitu. Nah, saya belajar di situ sama teman saya. Jadi kita berdua, Om Aris sama Tante Rusi dan keluarganya gitulah sekalian liburan ke Jogja gitu ya Om ya. Nah, di situ saya belajar tentang hipnoterapi waktu itu. Jadi bagaimana teori pikiran. Nah, itu saya belajar di situ awalnya. Nah, sebelum saya langsung ke guru-guru yang lain gitu. Jadi waktu itu Om Ari juga mereferensikan untuk saya belajar ke Pak Arisandi waktu itu, terus saya ke Surabaya segala macam. Tapi memang start perjalanan saya di dunia
hipnoterapi itu dia dimulai dari guru saya yang terhormat ini, Om Ari. Nah, jadi istilahnya kalau tanpa beliau ya hypnocoach name mungkin nggak ada gitu. Karena kan langkah pertamanya itu dari beliau, itulah ceritanya, Bro Prabu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nah, sebelum ke materi, Pak Ari ada tanggapan tadi? Pak Jendra Nggak dibilang ada, guru. nggak ada. Semua yang diceritakan Pak Jendra benar adanya gitu. Jadi, tapi saya tuh salah satu hal yang menarik dari Pak Jendra ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa beliau ini memang sangat suka belajar gitu. Beliau belajar dengan guru-guru terbaik sampai beliau menemukan Hypno Coach Name ini. Menurut saya perjalanannya panjang gitu. Jadi ini bukan sekedar 1-2 bulan terus beliau iseng-iseng buat gitu, nggak sama sekali. Beliau tuh belajar bener-bener belajar ke sana belajar ini. Saya sampai bilang sama beliau itu, wah, ibaratnya ya, karena kami teman lama, ngapain kamu belajar sampai segitu-segitunya gitu. Tapi karena beliau ini memang sangat apa ya, pembelajar lah bahasanya gitu ya. Jadi bener-bener sampai sampai melanglang buana kemana-mana sampai akhirnya menelorkan keilmuan hipnocoachnya beliau ini gitu. Oke, wah seru ya pertemuannya ya. Thank you Pak Ari, Cirusi, dan Pak Jendra ya. Nah, sekarang kita Ya, mulai tanya-tanya ke yang lebih dalam nih, masuk ke materi ya. Nah, oke. nah ke Pak Ari dulu ya, nanti habis itu ke Pak Ari Cirusi dulu, habis itu ke Pak Jendra. Nah, malam hari ini kan kita akan bahas kupas tuntas kode kehidupan untuk mencapai lompatan hidupnya, Pak Ari. Nah, Oke. hmm, ada kondisi seperti ini, Pak Arya. Ada orang sama umurnya sama, sama-sama ganteng gitu ya, atau sama-sama cantik. Sekolahnya tinggi sama. Terus kerjanya sama-sama keras dari pagi pergi pagi pulang malam gitu. Terus Nge-freeze. Terus nge-freeze. yang satu jauh lebih berhasil dibanding yang satunya gitu. Yang satunya lebih dapat lompatan hidup gitu ya, melompat lebih tinggi. Tapi Oke. yang satu tuh kayak stuck aja di situ, bahkan banyak utang gitu. Secara secara kesehatan juga sama-sama nge-gym, tapi yang ini kok lebih sehat, tapi yang ini kok sedikit-dikit sakit gitu. Yang satu lebih Oke. tenang emosinya, tapi yang satu kok lebih emosian gitu. Padahal sama-sama gitu yang dilakukan. Nah, menurut Pak Ari dan Cirusi, dari sudut pandang Pak Ari Cirusi, apa yang bisa menyebabkan orang tuh seperti itu, Pak Ari? Apakah energinya atau apanya? Oke, thank you Bro Charles. Saya pakai coret-coret ya, teman seperjalanan, minta tolong ya Bu. Jadi, saya rasa Pak Jendra juga akan mengungkapkan hal yang sama. Jadi, kita perlu melihat dulu dari basicnya dulu. Kita kembali dulu mundur dulu mungkin cukup jauh ya gitu. Jadi gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berdasar ini menurut keyakinan saya ya. Jadi gini, sebagai manusia, kita ini adalah energi. Nah, kita ini adalah energi yang berdiam di satu fisik ini. Ya, di kehidupan sekarang tampilan fisik saya seperti ini. Di kehidupan sekarang Rusia ya seperti ini, Pak Jendra seperti itu gitu ya. Dan Bro Charles juga sama. Tapi dasarnya kita adalah energi. Jadi sebetulnya yang berpendar melintasi ruang dan waktu itu adalah energi kita. Yang membuat tarikan dalam kehidupan kita itu adalah energi kita gitu ya. Jadi karena kita memang makhluk energi gitu. Jadi energi yang kita vibrasikan ke semesta ini itulah yang kita tarik lah gitu. Kita tarik dalam kehidupan kita gitu. Nah, secara mudah dalam keilmuannya Rusi di Human Design atau Jinki, manusia itu secara energi bisa beroperasi dalam 3 wujud. Sama seperti, sorry, sama seperti air ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Air itu ibaratnya sama kayak air lah. Air kalau didinginkan dia jadi, anggaplah ini benda cair lah ya. Air gitu. Sorry, air. Air itu kalau didinginkan bentuknya jadi es. Kalau dalam suhu normal jadi air, kalau dipanaskan jadi uap. Padahal satu benda yang sama, yaitu adalah air. Tapi kenapa dia bisa
bermanifestasi dalam 3 wujud. Ya tergantung dia beredar di frekuensi mana, gampangannya seperti itu. Nah, sebagai manusia, kita juga sama. Sebagai makhluk energi, kita itu bisa bervibrasi dalam 3 wujud. Energi rendah, itu di keilmuannya Rusi disebut sebagai shadow. Nah, shadow ini yang ditarik di dalam kehidupannya, namanya juga energi rendah, yang ditarik adalah drama-drama dalam kehidupannya. Ada aja yang datang orang yang susah lah, ada aja terlilit utang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia masih bermain, beresonansi, bervibrasi di level energi yang rendah gitu. Nah, tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita itu hidup berulang kali gitu ya. Tujuannya untuk bertransformasi secara energi gitu. Yang tadinya kita shadow, kita bisa kok bertransformasi ke energi yang lebih tinggi. Ini kalau di keilmuan Rusi yang disebut sebagai gift atau light. Nah, kalau di shadow yang ditarik adalah drama, tapi kalau di gift ini kita sudah mulai beroperasi di level talenta. Jadi kita udah mulai bisa collab dengan seru gitu. Jadi tarikannya udah berbeda. Kalau kita masih beroperasi di level shadow, yang ditarik adalah drama-drama kehidupan. Kita masih menyelesaikan PR-PR kehidupan yang menyakitkan gitu ya bagi kita. Tapi pada saat kita bertransformasi ke gift, itu tarikannya udah beda. Kita udah beroperasi di talenta kita akan kolaborasi dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu bisa dipertemukan dengan guru-guru yang lebih selaras gitu ya. Bukan tanpa sebab Bapak Ibu ketemu dengan Pak Jendra gitu ya. Mungkin memang sudah saatnya energi Bapak Ibu bertransformasi. Nah, sampai nanti akhirnya Bapak Ibu bertransformasi lagi ke energi agung gitu ya, yang disebut sebagai CD. CD ini adalah energi yang serupa dengan ilahi. Orang-orang Jawa bilangnya kembali manunggal dengan gustinya, manunggaling kawulo gusti gitu ya. Jadi pada saat orang sudah beroperasi di level CD ini, yang terjadi dalam kehidupannya adalah mereka itu bisa membuat seperti pergerakan internasional gitu ya, gampangannya. Mereka menarik orang-orang yang begitu hebatnya. Teman-teman pasti pernah tahu lah ya, guru-guru agung yang hidup sudah ribuan tahun, tapi sampai sekarang itu masih dikenang. Kenapa? Karena mereka beroperasi di level energi CD gitu. Sudah serupa dengan ilahi. Karena kalau di Kristen bilangnya aku menciptakanmu sesuai dengan rupaku itu sendiri gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dalam kehidupan kita, itu tugas kita sebetulnya adalah bertransformasi energi. Dari shadow menuju gift, gift menuju CD. Nah, banyak orang itu tidak melihat kerjaan kita di level energi. Tapi banyak orang hanya melihat dalam kerjaan yang terlihat mata gitu. Nah, makanya ada rumusnya itu sama dengan have, sama dengan be, kali do. Have itu adalah cita-cita kita, apa yang kita inginkan. Be itu adalah, ya kita sebut saja cara energi kita bekerja deh. Semakin kita dekat sama diri kita, energi kita akan makin bertransformasi. Be itu tidak terlihat, energi itu tidak terlihat. Dia tidak terlihat, tapi berdampak hebat gitu. Nggak kelihatan. Nah, do ini adalah kerja fisiknya. Nah, banyak orang itu cuma ngelihat dari kerja fisiknya aja. Tuh, lihat dia usia 20 tahun tapi udah punya tabungan 10 miliar loh gitu. Yang dilakuin itu bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Yang dilihat kerja secara fisiknya aja. Padahal mereka nggak lihat B-nya gitu. Yang tidak terlihatnya gitu. Jadi, kalau misalnya ya, teman-teman, coba kita lihat. Kalau teman-teman bercita-cita, misalnya punya cita-cita itu 1000. Bisa dicapai dengan B1, tapi dengan do 1000 gitu. Ini yang namanya kerja keras banting tulang gitu. Capek banget loh, kerja keras banget. Do-nya itu harus 1000, B-nya 1. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau menaikkan B-nya saja, energinya ditransformasikan, B-nya jadi 10, have-nya sama nih, masih 1000. B-nya 10, do-nya itu hanya perlu 100. Ini turun 90%, betul ya Bu ya? Ya, turunnya drastis sekali gitu. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman makin kenal dengan energi gitu, B-nya jadi 100, do-nya cuma jadi 10 gitu. Nah, banyak orang yang mereka alami adalah
Mereka punya have-nya 1000, sorry. B-nya itu cuman 1. Akhirnya tubuhnya itu cuman bisa ngelakuin do itu 500. Udah nggak kuat, tubuh kita itu nggak bisa dipecah-pecah gitu, teman-teman. Nah, akhirnya dia merasa, loh kok cita-citaku tidak tercapai ya? Kok aku cuma dapat 500 ya gitu. Karena mereka tidak menyadari kerja energi. Kerja energinya itu mereka nggak otak-atik. Kami pernah mengalami kesulitan finansial dalam kehidupan kami gitu, teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dulu guru-guru kami selalu bilang, masalahnya bukan uang. Loh, gimana sih? Udah jelas-jelas masalah kami itu uang gitu tuh. Kami butuh uang gitu. Tapi guru-guru kami sering selalu bilang, bukan, masalahmu bukan uang gitu. Your problem is not your problem gitu bahasa kerennya gitu ya. Masalahmu tuh bukan masalahmu. Nah, waktu itu terus guru-guru kami bilang gini, kalau kamu terus mengembangkan dirimu, kamu terus sadar bahasanya, kamu pasti akan ketemu solusinya dan akhirnya kamu selesai dengan masalah keuanganmu. Dia bilang gitu. Nah, sebetulnya nasihat guru kami itu cerita tentang betul, ternyata masalah keuangan itu bukan uang gitu sebetulnya solusinya. Tapi kita sadar, kita itu energinya apa, cara kerja energi itu bagaimana. Setelah kita menyadari hal-hal tersebut, masalah kita tidak akan jadi masalah lagi. Nah, begitu juga nanti pasti Pak Jendra akan menceritakan. Nama itu juga energi gitu. Jadi segala sesuatu di universe ini, cara kita berkomunikasi dengan semesta itu dengan bahasa energi gitu. Bukan dengan bahasa verbal seperti ini gitu. Jadi cara kita berkomunikasi dengan semesta itu dengan bahasa energi. Salah satunya adalah dengan bahasa rasa. Ada orang yang berdoa, Tuhan kasih saya kaya dong, Tuhan kasih saya duit dong yang banyak. Tapi perasaannya, energinya tuh kekurangan gitu. Pada saat berdoa khawatir, pada saat berdoa cemas gitu. Nggak nyambung, nggak sinkron. Jaka sembung bawa golok gitu. Nggak nyambung dong gitu. Gitu. Jadi segala sesuatu di semesta ini itu berkomunikasinya lewat energi. Jadi kerja fisik itu perlu nggak? Perlu. Tapi kerja fisik itu adalah dorongan dari energi. Jadi misalnya ini Anda bekerja, Anda kerja fisik, yang mendorong kerja fisik Anda itu energinya selaras atau enggak. Kalau Anda kerja fisik dan didorong sama energi yang selaras, ya sudah, jadinya apa? Jadinya adalah akselerasi. Akselerasi. Atau yang disebut sebagai percepatan. Nah, tapi daya dorongnya apa? Daya dorongnya adalah energi yang selaras. Gitu. Saya sampai sini dulu deh. Ibu, ada mau tambah? Oke. Nah, kembali ke Nah, Bapak. aku langsung ke Cirusi. Habis ini. Nah, Cirusi ini teman-teman ini salah satu guruku juga ya, guru human design. Jadi aku banyak belajar dari Cirusi tentang human design. Nah, di dalam human design, aku langsung tanya ya, Cirusi ya. Di dalam human design kan itu kita kan ada banyak gerbang energi ya, Cirusi. Ada 64. Terus cakranya juga ada yang aktif. Terus tipenya incarnation cross segala macam. Nah, anggaplah ada orang yang gate-nya sama-sama aktif nih, Ci. Yang aktif sama gitu ya. Tipenya sama, terus incarnation cross-nya sama. Tapi kenapa ada orang yang lebih dapat lompatan hidupnya, ada yang biasa-biasa aja atau bahkan lebih cenderung stagnan gitu, Ci. Menurut Cirusi dari sisi human design seperti apa? Mungkin juga bisa dijelasin human design secara singkat, Ci, karena ada banyak yang baru-baru juga di sini, Ci. Oke. Ya, selamat malam ya, teman-teman. Nah, jadi secara apa human design ya. Jadi yang menarik dari human design ini adalah satu tools, alat bantu yang membantu kita memetakan blueprint diri kita gitu. Karena setiap orang itu lahir dengan desain yang unik gitu ya. Dan di dalam desain ini kita bisa melihat banyak hal gitu. Kita bisa menemukan kekuatan dan juga pelajaran gitu ya, karena kan setiap dari kita tuh lahir, jiwa kita lahir itu untuk belajar
untuk bertumbuh gitu. Nah, di human design ini alat bantu yang sangat menarik karena kita bisa melihat kedua sisi itu. Nah, karena human design ini sifatnya terbuka, jadi chart human design itu selalu kita bisa membaca dua kecenderungan dari chart human design. Ada kecenderungan selarasnya gimana, tapi kita juga bisa membaca potensi tidak selarasnya bagaimana gitu ya. Jadi chart human design itu sangat bisa bekerjanya itu di banyak frekuensi sehingga chart yang sama bisa jadi di kehidupan nyatanya itu bisa menciptakan realita yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaannya Bro Charles ya, kenapa ada dua orang yang let's say sama persis gitu ya, lahirnya di tanggal dan jam yang sama, otomatis chartnya sama, tapi tetap ya hidupnya berbeda gitu ya. Nah, karena di balik chart yang ada, sebetulnya ada banyak faktor yang juga menentukan hidup seseorang, yaitu contohnya tingkat kesadaran. Ya, walaupun kita lahir di usia yang sama, belum tentu tingkat kesadaran kita sama, gitu ya. Jadi, tingkat kesadaran itu sangat menentukan kita ada di frekuensi yang mana, kita ada di titik yang mana, kita ada di realita hidup yang seperti apa. Kemudian belum lagi perjalanan kita itu berbeda-beda tergantung pelajaran jiwa kita. Jadi kita terlahir berjodoh dengan latar belakang keluarga yang seperti apa, lingkungan yang seperti apa, itu pasti ada jodoh kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kita menemukan hal-hal yang belum selesai gitu. Makanya orang-orang terdekat itu seringkali adalah orang-orang yang sebetulnya menjadi fasilitas gitu ya. Orang terdekat, orang sulit gitu ya. Itu adalah fasilitas yang menjadi cermin untuk men-trigger apa yang belum selesai, apa yang masih bisa bertumbuh. Nah, dari dua faktor ini aja itu sudah bisa banyak perbedaan ya, meskipun cat yang sama, tapi tingkat kesadaran berbeda, dibesarkan di latar belakang lingkungan budaya yang berbeda, ada kurikulum pelajaran jiwa yang berbeda gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kedua orang ini bisa mempunyai hidup yang berbeda gitu. Jadi intinya setiap jiwa itu pasti mempunyai pelajarannya masing-masing. Nah, di human design itu sebetulnya membantu kita untuk kadang-kadang untuk kita menemukan sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, itu kita perlu petunjuk pada awalnya. Karena bertahun-tahun dari kita lahir gitu ya, kita terbiasa tumbuh di lingkungan yang dikondisikan gitu ya, atau lebih tepatnya kita banyak hidup itu dengan tularan. Nah, ketika kita bertumbuh dengan ketidaksadaran, banyak yang tidak kita sadari tularan-tularan atau bentukan lingkungan itu menempel sehingga pada suatu titik kita bahkan nggak tahu gitu, saya ini siapa, saya ini apa, saya ini mau ngapain, pelajaran saya apa, kekuatan saya apa. Nah, sebetulnya semua jawaban itu tanpa human design pun kita bisa temukan di dalam. Kalau kita sudah semakin dekat. Tapi memang rata-rata masih banyak yang membutuhkan jembatan gitu ya di awalnya. Nah, human design ini salah satu tools yang bisa memberikan petunjuk yang cukup spesifik, cukup dalam gitu ya tentang apa yang perlu kita ketahui untuk perjalanan jiwa kita. Kira-kira gitu. Oke, boleh tolong ditunjukin chartnya kayak apa sih, Ci, Human Design, Ci? Oke, aku share screen ya. Ini buat teman-teman yang baru ya. Nah, ini adalah chart human design. Ya, jadi di chart human design ini nanti di-generate-nya dari tanggal lahir dan jam lahir. Nah, ini nanti ada banyak variabel ya. Ini ada type, dan type ini biasanya satu paket dengan strategi, signature, not self. Kemudian ada inner authority. Inner authority ini adalah otoritas di dalam diri kita yang ibaratnya kita tuh sebetulnya punya GPS.
Yang kalau kita deket sama tuntunan ini sebetulnya kita selalu dituntun dan diarahkan untuk hal-hal yang selaras gitu ya untuk pertumbuhan dan perjalanan. Kemudian ada incarnation cross di mana di sini ada tema hidup gitu. Jadi kenapa kok tema hidup kita sering mengarahnya ke sini? Kenapa saya sering bertemu dengan konflik atau masalah pola-pola seperti ini? Kira-kira panggilan saya apa? Karya saya apa? Seperti itu. Dan juga ada profile. Dan di sini, di chart ini, itu semua di chart ini sebetulnya bisa dijelaskan gitu ya. Jadi ini ada cakra-cakra, kemudian angka-angka ini adalah bentukan-bentukan energi yang tercetak, di mana di bentukan energi ini yang tadi ya, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang kekuatan sekaligus pelajaran jiwa kita gitu. Jadi ini adalah peta, tapi tentu saja karena tujuan awalnya human design ini adalah untuk mendekatkan kembali kita dengan diri kita sendiri, dengan tuntunan di dalam. Jadi sebetulnya human design ini tetap perlu kita refleksikan ke dalam, gitu ya. Jadi bukan apa kata chartnya, tapi bagaimana kita mengkontemplasikan apa yang kita dapat dari chart, kita kontemplasikan ke diri kita, ke perjalanan kita, sehingga akhirnya kehidupan kita sendiri yang akan berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang perlu kita ketahui gitu. Oke, terima kasih Cirusi. Nah, teman-teman kalau ada yang tertarik mau konsultasi human design sama Cirusi, itu juga bisa ya. Nanti tinggal WA ke saya aja. Nanti kita bisa atur jadwal konsultasinya sama Cirusi. Nah, sekarang, oh ya terima kasih ya Pak Ari Cirusi ya sudah menjelaskan tadi tentang Sama-sama. energi dan juga tentang human design. Nah, sekarang saya ke Pak Jendra ya. Nah, Pak Jendra, kenapa Ya, ada orang yang gantengnya sama lah, cantiknya sama, kerja kerasnya sama, tapi kok hasilnya beda? Yang satu bisa mendapatkan lompatan hidup lebih cepat, ya, tapi yang satu tuh seperti terpuruk aja gitu. Nah, menurut sudut pandang Pak Jendra, kenapa hal itu bisa terjadi? oke. Sebelumnya mantap. Guru saya selalu menjelaskan dengan luar biasa tentang Biasa di konsep luar, biasa di energi. luar. Sudah. Oke, eh, saya tak share screen dulu ya teman-teman. Saya pengen jelasin dikit. Saya nggak bisa soalnya kayak Omari itu yang nulis-nulis gitu tuh. Agak sedikit gaptek kan. Saya main slide aja dah. Oke, nah sama seperti yang dijelaskan Om Ari tadi ya teman-teman. Bahwa semua itu adalah energi gitu. Betul. Saya setuju sekali dengan itu karena memang saya pun belajar energi itu sampai S1 gitu di Crystal Medic namanya di Malaysia. Itu kayak kuliah gitu tapi kuliahnya di Indonesia tapi universitasnya di Malaysia gitu. Nah, itu saya belajar kristal waktu itu dan juga energi itu sampai S1 di situ. Nah, memang di situ jelaskan juga everything is energy gitu, semuanya energi. Nah, kalau secara keilmuan hypnocoach name atau HCN, sebenarnya di HCN kita membahas tentang lompatan hidup seperti yang Tante Rusi ceritakan itu di HCN root namanya. Cuma memang saya tidak tonjolkan itu secara secara keilmuannya. Nah, jadi kalau di HCN itu membacanya kayak gini. Jadi sebelum adanya energi itu ada identitas dulu gitu. Jadi identitas inilah yang menciptakan yang namanya energi itu teman-teman. Ya, kalau dari HCN ya, ini versi HCN. Jadi identitas ini yang menciptakan energi dan energi ini yang menciptakan perjalanan hidup Anda gitu. Ya, yang kita sebut dengan nasib. Nah, yang tadi Tante Rusi bahas itu adalah takdir yang dibahas. Kalau dari konsep HCN. Jadi takdir dan nasib itu membentuk satu kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Nah, makanya tadi yang Om Ari bilang, do itu adalah usaha. Jadi bukan usaha, ya. Jadi bukan usaha yang menciptakan nasib Anda, bukan. Tapi identitaslah yang akan menciptakan nasib Anda gitu. Jadi identitas dulu yang Anda harus eh,
apa namanya, dalam pengertian harus Anda tahu dulu, harus Anda bereskan dulu. Nah, kalau secara takdir, Anda harus tahu DNA hidup Anda gitu. Itu dari lompatan hidup. Tapi kalau dari apa yang ada di depan Anda nanti, itu dari hypnocoaching gitu. Istilahnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya ini contoh sederhananya sama kayak gini ya. Dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Nah, yang satunya itu hidupnya naik perlahan tapi stabil, terus satunya sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi ada satunya itu sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini kan sama-sama. Jadi gini, keduanya sama-sama bekerja gitu kan. Tapi kok bisa beda? Nah, yang membedakan ini apa? Kan gitu. Itu pertanyaannya kan. Ya, itu jelas bukan di usaha, teman-teman. Tapi adalah di identitas yang mereka bawa. Nah, saya akan rangkum penjelasannya lebih simpelnya seperti ini ya. Jadi gini aja, kita kita bermain warung-warungan. Jadi, jadi gini, anggaplah Om Ari dengan Tante Rusi buka warung gitu. Namanya Warung Lesat Wena. Gitu ya. Nah, jadi di dalam Warung Lesat Enak ini ada menu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, dan es jeruk. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman. Buat yang pertama kali melihat ini, apakah wajar orang yang datang ke warungnya Om Ari dan Tante Rusi di Warung Lesat Enak itu beli sate kambing? Itu wajar nggak? Wajar ya? Mungkin nggak ada yang datang gitu, Pak, Pak Ari, saya mau beli paku gitu. Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Nah, sekarang yang terjadi, teman-teman, Anda tidak tahu Anda punya warung menu identitasnya nggak tahu. Nah, Anda berdoanya gini, ya Tuhan, saya berdoa agar orang datang beli soto ke warung saya gitu. Anda setiap hari berdoa gitu. Tuhan, berikanlah pembeli soto datang ke warung saya. Tuhan, pembeli soto dong, pembeli soto dong, pembeli soto dong gitu. Tapi Anda lupa bahwa Anda menulis menu Anda itu sate kambing gitu. Nah, ini konsep yang dibilang tadi oleh Om Ari adalah energi rendah tadi kan. Kita berdoa pingin kaya, identitasnya miskin gitu. Ya itu sama kayak logikanya tadi. Anda minta orang beli soto, beli soto, beli soto, tapi Anda menunya sate kambing gitu. Ya jadi apa yang paling logis yang bisa Anda lakukan, teman-teman, adalah merubah menu warung Anda. Itu tindakan paling logis. Ya. Kalau yang tidak logis adalah Anda memaksa orang untuk datang ke situ, suruh makan sate kambing gitu. Padahal dia mau soto kan. Ya. Tapi yang paling gampang Anda lakukan, yang paling mudah, yang paling bisa dilakukan under control Anda adalah Anda tinggal buat aja menu soto gitu. Simpel itu. Jadi teman-teman sebenarnya hidup itu kan gampang ya. Sama kayak gini. eh, Makan itu sebetulnya tidak perlu. Ya, jadi kabar kabar faktanya adalah Anda tahu rekor dunia itu tidak makan itu adalah 380 hari rekor tidak makan. Masuk Guinness Book of Record. Itu orang gendut banget, dia makan 380 hari tidak makan dan dia jadi kurus. Bisa hidup gitu. Tapi dia tetap konsumsi air ya. Air cairan segala macam dia konsumsi. Nah, yang bikin ribet adalah rasa. Betul ya? Masa hari ini makannya nasi goreng gitu. Mbok ya sekali-sekali sate kambing gitu ya. Nah kan sebenarnya makan itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Dan Om Ari sering bilang sama saya, minum es teh manis itu makan atau minum? Jawabannya adalah makan, teman. Karena itu memasukkan kalori dari gula ke dalam tubuh kita. Nah, makanya sebetulnya hidup itu simpel. Cuma kadang-kadang, nah, kan, kita yang inginnya yang sedikit lebih apa gitu kan. Ya. Jadi itulah yang membuat kehidupan jadi lebih ribet. Padahal gampang, teman. Kalau Anda sama kasusnya kayak di warung Lesat Enak ini. Kalau Anda pingin orang datang beli soto,
ya tambahin menu soto. Makanya itu banyak sekali yang konsul ke Hypno Coach Name. Pak, saya udah berdoa, Pak. Saya udah ini, Pak. Saya udah baik sama orang, Pak. Saya sudah melakukan semua hal-hal yang katanya itu bisa mendatangkan rezeki. Kok saya nggak dapat rezeki gitu? Ya, cek dulu identitas Anda gitu. Jangan-jangan Anda pingin kaya, Anda pingin sukses, tapi identitasnya tidak ada gitu. Jadi ya bingung juga kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, eh balik lagi ke thank you ya Pak Jendra ya. Nah, kita balik lagi ke Pak Ari Cirusi lagi nih. Oke. Ya. Pak Ari Cirusi, pertanyaannya gini, apakah setiap orang itu punya kode kehidupan yang menghambat rezekinya, yang sama gitu? Setiap orang tuh punya kode yang sama yang menghambat hidupnya. Apakah itu karena ada yang bilang gini, ah itu mah emang udah karma hidup saya lah, udahlah. Saya harus bayar karma di hidup ini. Biarin saya susah, saya sakit, terus saya gembel, misalkan kayak gitulah ya kasarnya ya. Apakah itu tuh suatu kutukan atau sebenarnya ada sudut pandang lain supaya kita bisa melihat itu tuh sebagai suatu lompatan hidup lagi, Pak? Oke, 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 oke. Eh, saya kasih dongeng aja lah ya. Pakai dongeng aja. Putus. Aman-aman, Bro Jar. Jadi gini, seperti kata Pak Jendra tadi gitu ya. Kalau Pak Jendra membahasakannya, kita punya identitas apa gitu. Nah, sama sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Waktu kita lahir, kita itu membawa bibit apa di dalam diri kita gitu. Ya kan? Jadi kita itu membawa bibit waktu kita lahir. Contoh, contoh ya. Misalnya teman-teman membawa bibit tentang Rusia aja deh, ya, bibitnya Rusia dah. Rusia itu punya bibit tentang kekosongan, gitu. Nah, dia merasa bahwa kayaknya ibu yang lebih cerita lebih baik ya tentang bibit kekosongan ini. Jadi, eh, Rusi itu waktu dia lahir, dia membawa bibit kekosongan. Jadi bibit kekosongan itu ada di dalam dirinya sejak dia lahir di kehidupan yang saat ini. Oke. Nah, saya membawa bibitnya itu beda. Saya pribadi, bibit saya itu menganggap dunia ini tidak mudah gitu. Jadi perjalanannya itu it's not easy to be me bahasa kerennya tuh. Itu kayak lagunya Five for Fighting gitu. Nah, itu bibit saya. Nah, setiap dari kita itu punya bibit masing-masing. Kalau Pak Jendra tadi bilang itu identitas yang kayaknya nempel dari kita lahir. Nah, seringkali kita tidak menyadari identitas itu. Karena lebih banyak orang tidak sadar di kehidupan ini dibanding yang sadar. Nah, kalau Pak Jendra ini ahlinya nih, gitu ya. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang yang mabuk? Kalau orang mabuk, itu dia nggak sadar. Tiba-tiba besok bangun pagi, loh kok saya di sini? Tadi malam saya ngapain ya? Gitu tuh. Itu namanya orang nggak sadar, gitu ya. Nah, ketidaksadaran itu akhirnya terjadi sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Banyak banget orang di perjalanan hidupnya itu tidak menyadari bibitnya, tidak menyadari identitasnya. Akhirnya di tengah-tengah usianya, di usia 40 tahun terus dia begini, loh kok hidup saya begini ya? Itu persis sama kayak orang baru bangun dari mabuknya gitu. Loh kok saya di sini ya? Tadi malam saya ngapain ya? Itu sama. Loh kok saya usia 40 tahun ya? Kayaknya hidup saya begini-begini aja. Karena dia tidak menyadari identitasnya dia tidak menyadari bibitnya dia. Apa sih yang dia perlu selesaikan di kehidupannya yang sekarang? Nah, jadi kalau pertanyaannya Bro Charles tadi, apakah setiap orang itu punya tanda kutip ya, tanda kutip karmanya masing-masing? Saya tidak mau menyebut itu sebagai karmanya dulu ya di webinar yang sekarang gitu ya. Saya menyebutnya setiap bibit kita itu ada di dalam bibit kita itu ada dua hal yang nanti kita bisa dapatkan. Yang pertama, di setiap bibit kita itu ada pelajaran yang perlu kita lampaui di kehidupan sekarang.
Contohnya pelajaran itu begini. Siapa di antara teman-teman yang pernah nonton drama seri Sun Gokong? Kerasakti. Kalau ada, tolong tuliskan angka 1 deh gitu ya. Ada nggak? Saya takutnya saya tahu sendiri nih Sun Gokong gitu. Tahu ya? Tahu ya? Nah, oke, tahu ya. Nah, satu. Teman-teman tahu di Kerasakti, di film Kerasakti itu, di drama di sinetron Kerasakti, ada satu tokoh yang namanya adalah Tipatkai, yang kayak babi itu. Ya. Tipatkai itu dia punya pelajarannya apa? Tentang cinta. Beginilah cinta, penderitaannya tiada akhir. Dia katanya dikutuk 1000 kehidupan tidak menemukan cintanya. Setiap mau nikah gagal. Itu kalau di Tuyul dan Mbak Yul gagal maning gitu ya. Jadi dia merasa bahwa itu kutukan cintanya. Nah, tapi sebetulnya tidak. Di setiap kehidupan kita itu punya bibit. Dan bibit itu adalah cikal bakal pelajaran kita. Bibit itu kalau dipelajari, pelajaran kita selesai dan energi kita menjadi lebih murni lagi. Nah, pelajarannya udah selesai itu, gitu. Jadi, pelajaran itu sebetulnya buat apa? Buat keuntungan diri kita sendiri. Jiwa kita semakin dewasa. Teman-teman bisa searching di Google, ada yang namanya umur jiwa, usia jiwa. Usia jiwa itu ada, kita dimulai dari baby soul, bukan baby shark ya. Mulai dari baby soul sampai apa namanya? Old soul. Also. Jadi dari baby, terus infant, jadi jiwa remaja, terus jiwa Even yang young, terus nanti old soul. Nah, setiap misalnya old soul aja dibagi menjadi beberapa lapisan lagi gitu. Nah, setiap kehidupan kita itu bibit tadi yang pertama itu tugasnya adalah kita mengenali pelajaran kita. Jadi kayak Tipatkai tadi dia akhirnya menyadari, oh pelajaran saya tuh tentang cinta. Bagaimana saya bisa mencintai orang itu secara tulus, tidak transaksional, gampangannya gitu. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, di setiap bibit kita, jadi setiap dari kita tuh punya bibit yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Yang kedua, bibit kita itu juga cikal bakal pelajaran kita yang tadi Rusi cerita. Nah, tadi pelajaran, yang kedua adalah kekuatan. Jadi kalau kita mengenali bibit kita, jadi Tuhan itu nggak mungkin, ibaratnya ya, semesta itu nggak mungkin kasih kayak iseng gitu. Ya, saya kasih masalah deh. Tapi dia nggak ngasih senjatanya untuk menyelesaikan masalah gitu. Tuhan itu tidak seiseng itu. Pasti selalu sepaket gitu. Kalau dia bukan menciptakan ya, kalau dia ingin di kehidupan sekarang kita belajar sesuatu, pasti dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa belajar hal itu. Nah, jadi kalau misalnya Rusi tadi di kehidupan sekarang belajar tentang kekosongan, kalau saya belajar tentang melampaui bahwa hidup ini tuh tidak sesusah yang saya bayangkan. Hidup ini tuh menyenangkan gitu ya. Hidup ini tuh mudah sebetulnya. Saya kalau lihat Pak Jendra, saya pernah nginep di rumah Pak Jendra 1 minggu. Kerjaan beliau itu bangun jam 6 pagi. Terus layeh-layeh, santai-santai. Terus ngotak-ngatik laptop. Terus nanti jam 12 siang tidur gitu. Tapi duitnya banyak kayak gitu. Nah, kayaknya menyenangkan sekali hidupnya gitu. Nah, tapi waktu saya ngelihat kehidupannya Pak Jendra, dalam hati saya masih ada perasaan yang apa iya sih hidup itu semudah itu? Karena bagi saya hidup itu sulit gitu. Itu adalah bibit saya di kehidupan sekarang. Nah, jadi setiap dari teman-teman itu pasti punya bibit, tapi nggak usah dikhawatirkan gitu ya. Bibit itu ya memang pelajaran kita sekarang, tapi ada kekuatannya. Dan menariknya adalah semakin bertumbuhnya kesadaran kolektif di semesta ini, teman-teman itu bisa semakin melampaui kok. Jadi kita memulai bibit kita tuh dari shadow pasti, dari drama-drama kehidupan kita tadi itu loh, gitu. Nah, cuman kan perjalanan hidup kita dari shadow menuju gift, nanti menuju CD kan. Nggak perlu khawatir sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman sekarang perjalanannya masih perjalanan shadow, kalau teman-teman ibaratnya ya bergaul dengan orang yang tepat, punya guru-guru yang tepat seperti Pak Jendra gitu ya, nanti juga bisa dilampaui kok. Yang penting teman-teman sadar bahwa bibit itu adalah ada pelajarannya, tapi ada juga kekuatannya. Kalau pelajarannya sudah dilampaui, yang untung kita. Kalau kita sudah bisa beroperasi di level
pelajaran, kekuatan, itu juga keuntungannya buat kita. Di aspek kehidupan apapun, finansial, hubungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, pada saat orang mengenali identitasnya, dan akhirnya dia bisa mengubah identitasnya sesuai dengan cita-citanya, gampangannya gitu ya, cita-cita yang sesuai keselarasan, maka sebetulnya cita-citanya itu sangat mudah sekali untuk diwujudkan. Tapi kata kuncinya apa? Dia harus mengenali dulu identitasnya. Dia harus mengenali dulu bibitnya dia di kehidupan sekarang ini berbicara tentang apa. Gitu. Mungkin begitu. Ibu, ada tambahan? Iya, ya, jadi setiap orang pasti punya bibit gitu ya, punya perjalanan, punya pelajaran. Tapi satu hal yang setiap dari kita punya dan kita bisa tumbuhkan adalah kesadaran. Itu ya. Jadi kesadaran ini kenapa begitu penting? Karena kesadaran ini yang membedakan antara mentalitas korban tidak berdaya gitu ya, seolah-olah kita tuh korban dari takdir, korban nasib, korban bahkan ada yang merasa dari korban korban dari Tuhan gitu ya, korban dari orang lain, korban dari peristiwa-peristiwa. Nah, ini membuat kita merasa bahwa kita tuh tidak punya daya gitu ya. Tapi ketika kita menumbuhkan kesadaran, sebetulnya kesadaran ini memberikan kita kekuatan pilihan di mana orang yang sadar itu mereka bisa melihat bahwa sebetulnya mereka ini sedang bertumbuh gitu. Dan karena ini pertumbuhan tentang diri mereka, maka sebetulnya yang tadi Pak Ari bilang, bibitnya ya ada di dalam diri kita, senjatanya, kemampuan kendalinya ya ada di dalam diri kita, sehingga sebetulnya semakin kita mengenal identitas, kita sadar gitu ya, sebetulnya itu kita sedang mengklaim, mengambil kembali kekuatan pilihan yang dianugerahkan kepada kita, bahwa kita punya daya untuk mengubah keadaan saat ini. Kalau misalnya kita kebetulan berada dalam keadaan yang ya kita anggap tidak nyaman, sebetulnya keadaan itu bukan keadaan permanen. Semua keadaan itu sifatnya sementara, dan apa yang ada di luar itu adalah sebetulnya cerminan dari apa yang ada di dalam. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran, punya sudut pandang seperti ini, maka kita justru bisa menggunakan, mau itu masalah, mau itu kesulitan gitu ya. Justru kita bisa manfaatkan, kita bisa tangkap, kita bisa eh, olah gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa menemukan bibit-bibit apa dari diri kita yang menarik itu. Artinya kalau bibit itu kita proses, kita ubah, kita transformasikan, akhirnya yang ditarik pun akan berbeda gitu. Jadi kalau semua ya bisa dibilang ya, kalau saya belajar banyak dari quote Buddha yang bilang we become what we think, we attract what we feel gitu ya, and we create what we imagine. Itu kalau dilihat semua subjeknya adalah we. Berarti kita gitu. Kita jadi apa ya itu karena kita sendiri, apa yang sering kita pikirkan, apa yang kita tarik ke kehidupan kita ya itu karena apa yang kita sering rasakan gitu kan. Apa yang kita ciptakan itu juga yang berasal dari apa yang sering kita imajinasikan. Berarti kalau semuanya tentang kita, berarti ini tanggung jawab kita gitu. Tapi yang menarik kalau teman-teman suka nonton Spider-Man, itu Uncle Ben bilang ya, with great power comes great responsibility. Dan sebaliknya, dengan adanya tanggung jawab, berarti kita juga diberi kekuatan untuk bisa memenuhi tanggung jawab itu. Jadi sebetulnya ketika kita menyadari, bahwa semua hidup itu karena saya, berarti kendalinya juga ada di saya gitu. Nah, begitu kita punya punya kekuatan pilihan itu, teman-teman akan menarik banyak hal yang bisa mendukung, termasuk teman-teman ketemu HCN gitu ya, teman-teman ketemu human design, ketemu yang lain, itu adalah sebetulnya tarikan dari kekuatan bahwa teman-teman mulai punya daya untuk melakukan sesuatu gitu, untuk diri teman-teman, untuk hidup teman-teman. Jadi bibit itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Mau itu bibit kekuatan, bibit pelajaran, itu ujung-ujungnya dua-duanya kalau kita mampu menggunakannya,
kita bisa mengolahnya justru dari bibit-bibit pelajaran itu, kita bisa jadi semakin bebas, kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa makin sembuh gitu. Jadi sebetulnya ini semua balik lagi tentang mulai menyadari, mulai melihat diri dan hidup kita dengan kesadaran yang aktif gitu ya, bahwa kita bukan hanya sekedar korban atau boneka, tapi ya karena kita adalah pemeran utama dalam hidup kita. Artinya kita punya pilihan, kita punya kendali, dan kita punya daya. Tinggal kita mau menggunakan kendali itu eh, untuk bertumbuh dengan cara apa. Wes, menarik. Terima kasih Pak Ari Cirusi. Nah, sekarang ke Pak Jendra nih. Gimana menurut Pak Jendra tentang bibit tadi, Pak Jendra? Apakah kita punya kendali untuk menentukan bibit apa yang ada di identitas kita, apa yang menarik keberlimpahan, atau jangan-jangan selama ini bibit-bibit yang tertanam di diri kita adalah bibit-bibit yang menghambat keberlimpahan kita gitu? Apakah kita punya daya untuk mengubah itu semua, Pak Jendra? Dan dengan cara apa gitu, menurut Pak Jendra? Oke, kalau menurut saya bicara menurut eh, keilmuan Aceh ya. Jadi yang seperti diceritakan dari Omari dan Tante Rusi itu eh, betul memang seperti itu teman-teman. Cuma kalau di HCN kan seperti yang saya ceritakan tadi adalah manusia itu dibentuk oleh dua faktor kan gitu. Saya slide dikit ya, slide dikit ya. Oke, jadi kalau versi HCN itu proses penciptaan, jadi proses penciptaan jalan kehidupan itu seperti ini kan teman-teman. Ini ada namanya semesta atau yang kita sebut dengan Tuhan, begitu kan. Nah Tuhan ini menciptakan yang namanya makhluk hidup. Nah saya nggak bahas tumbuhan sama hewan ya, karena sekarang kita berada di konsep kemanusiaan. Nah, salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia, setuju ya? Nah, tetapi Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Gitu. Takdir itu apa? Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, manusia itu memberikan yang namanya nama, betul ya? Jadi saya yakin teman-teman di sini itu diberikan nama oleh orang tuanya, betul ya? Bukan tiba-tiba Anda melek langsung pegang kertas nama saya ini kan enggak, gitu kan? Anda diberikan nama oleh orang tua Anda. Nah, terus orang tua Anda itu memberikan nama kepada Anda dan di nama itu berisikan yang namanya identitas dan energi gitu. Ya, jadi identitas dan energi itu ada dalam nama Anda. Di luar dari arti ya, karena arti itu bisa beda-beda. Setiap daerah itu bisa-bisa beda-beda. Jadi ada yang ini artinya itu, artinya ini, tapi identitas dan energi akan selalu sama secara perhitungan ACN. Nah, dari situ dia menciptakan yang namanya nasib. Oke, jadi jelas ya. Jadi ada takdir yang diberikan oleh Tuhan sebagai apa namanya tadi kata Omari itu tidak mungkin memberikan masalah tanpa solusi gitu. Nah, ini takdir dan nasib ini beda-beda yang memberikan gitu. Kalau nasib itu diberikan dari manusia. Nah, ini versi ACN ya. Kalau takdir itu diberikan oleh Tuhan. Nah, itu beda ya. Nah, jadi akhirnya dari takdir dan dari nasib itulah menciptakan yang namanya Anda sekarang ini. Saya, kita gitu lah. Nah, jadi takdir dan nasib ini membentuk satu kehidupan manusia. Dalam takdir itu ada identitasnya dan dalam nasib itu ada identitasnya. Gitu ya. Jadi dua identitas ini membentuk. Nah, masalahnya eh, eh, gini, masalahnya takdir Anda apa, bibit Anda apa dari takdir, apakah didukung oleh nasib Anda? Kan pertanyaannya itu. Misalnya, takdir Anda kaya, apakah nasib Anda mendukung Anda kaya gitu? Apakah bibitnya juga ada di takdir ada bibit kaya? Apakah di nasib Anda ada bibit kaya? Ini harus nyambung teman-teman, biar dia listriknya nyala gitu. Kalau nggak ada, kalau kalau ini berat apa nggak ada di sebelah ya jangan berharap kaya gitu, karena Anda tidak ada yang backup. Nah, gini contoh nih. Takdir itu diambil dari kelahiran, teman-teman. Takdir apa? Itulah kepastian peraturan atau hukum. Itu takdir. Nah, nasib atau dari nama itu adalah jalan jalur aliran. Saya contohin gampang gini. Manusia dan takdir.
semua orang pasti setuju ya sama saya bahwa yang namanya kematian itu takdir. Setuju ya? Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak mati, teman-teman. Ya, saya dulu sering cerita sama Om Ari ya, nggak usah takut sama mati itu karena pasti ya. Nih. Jadi semua orang itu pasti mati, teman-teman. Jadi nggak usah ditakut-takut, nggak usah takut. Gitu. Yang perlu Anda takutkan itu adalah nasibnya. Nah, gitu ya. Nah, kekayaan itu takdir, teman-teman. Seperti yang eh, tadi ceritakan sama Om Ari dan Tante Rusi adalah itu bibitnya gitu. Anda dari lahir udah diberikan bibit kekayaan, Anda sudah diberikan bibit kesehatan, Anda sudah dan juga diberikan bibit kemiskinan, jadi sama aja ya. Jadi semuanya udah dikasih. Nah, masalahnya teman-teman, jika identitasnya ada bunuh diri, maka Anda akan bunuh diri. Jika identitasnya ada kecelakaan, maka Anda akan menjalani kematian karena kecelakaan. Jika identitasnya ada di gantung diri, maka Anda akan menjalani kematian gantung diri. Nah, ini yang mengklopkan antara takdir dan bibit takdir dengan bibit nasib gitu. Jadi ini sambungannya, teman-teman. Nah, jadi kalau di identitas Anda secara nasibnya ada kaya, maka nyambungnya ke kekayaan yang di sini, gitu. Sama, kalau sehat juga jadi sehat, miskin juga jadi miskin. Jadi konsepnya memang seperti itu. Jadi gampangannya gini, teman. Mobil itu takdir, supir itu nasib. Nah, sekarang jika Anda mobilnya bagus gitu, supirnya yang kacau, yang mana Anda ganti, teman-teman. Anda punya mobil nih, apa tuh Tesla gitu loh. Wih, Tesla nggak butuh supir ya. Artinya eh, BMW misalnya gitu. Bagus banget Grace. Tiba-tiba supirnya ini jelek banget gitu. Logikanya, Anda ganti mobil atau ganti supir? Kira-kira yang mana nih mau diganti? Kalau Anda Sultan, mungkin Anda ganti mobilnya, supirnya itu-itu aja gitu. Padahal udah jelas, kalau lebih bijaknya adalah Anda ganti supir gitu ya. Itu lebih hemat hidupnya gitu. Nah, jadi kalau dari segi keilmuan yang saya pelajari atau saya ciptakan di Hypnocoach Name adalah kedua ini memang ada bibit masing-masing gitu. Cuma tugas kita hanya mensinkronkan antara nasib dan takdir gitu. Jadi misal kalau Anda lihat takdir Anda di lompatan hidup di itu misalnya, wah ini ada ternyata di eh, human design saya itu ada kayanya. Nah, gitu kan. Gitu kan ya, tante ya misalnya. Ada kayanya nih. Terus dicek di namanya, wah kagak ada, berarti susah gitu. Nah, misalnya jadi tugas Anda tinggal buatin bibit kaya di sini gitu. Jadi dia biar 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 nyala gitu lampu tung nyambung kan. Hidup tung gitu. Nah, itu aja sebenarnya simpelnya penjelasannya. Jadi takdir itu udah ada semua lah intinya. Jadi tinggal Anda nasibnya mendukung nggak gitu. Kalau nasibnya sudah sinkron, otomatis seperti yang diceritakan tadi Omari, tidur-tidur, tiba-tiba ke Korea gitu. Saya, saya kemarin tidur-tidur ke Korea, teman-teman. Jadi waktu saya disuruh cerita, Pak Jenderal, apa trik-triknya agar bisa ke Korea gratis? Saya bilang, "Eh, saya juga bingung gimana caranya. Tiba-tiba saya ke Korea. Jadi gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Ari Cirsi. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku ya Pak Ari Cirsi ya. Kalau Ya, misalkan nanti setelah itu kita ke pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman yang mau tanya silakan di kolom chat ya. Nah sekarang gini Pak Ari Cirusi, kalau dari sisi human design itu kan kalau human design kan bikin chartnya kan pakai tanggal lahir, pakai jam lahir ya kan. Berarti chart kan nggak bisa berubah ya Ci ya. Seperti itu seterusnya. Nah, kalau sudah chartnya seperti itu, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kehidupan kita supaya bisa jadi lompatan hidup gitu? Karena chartnya tuh nggak bisa berubah nih kalau di human design. Menurut Pak Ari, Cirusi, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertransformasi lah dari shadow
ke GIF, lalu ke CD gitu. Dengan chart yang seperti itu. Oke, minta tolong share screen yang individuation. Iya, saya juga mau itu. Kita memang senada cinta bersemi. Oke, eh, jadi gini, kalau Bapak Ibu nanti punya jodoh dan berkesempatan, ada satu perjalanan yang menurut saya sangat menarik, yang namanya adalah individuation and healing journey. Jadi individuation itu apa ya, menyatukan kembali lah gitu ya, serpihan-serpihan diri kita yang terberengkalai gitu. Jadi yang menarik dari individuation and healing journey ini dari satu keilmuan yang namanya Gene Key, kunci gen gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya eh, pada saat di perjalanan individuation and healing journey itu yang tadi Rusi sempat sampaikan juga. Kita dikasih tahu pelajaran kita, tapi kita juga dikasih tahu kekuatan kita. Jadi kita yang bukan kita siapa, yang kita itu siapa. Jadi contoh, ini kalau di individuation and healing journey, ini ada perjalanannya. Perjalanannya saya gambarkan ya, mulai dari yang hijau-hijau ini, lalu masuk yang ke merah-merah ini, nanti Rusi mungkin akan cerita lebih dalam. Lalu nanti yang terakhir ini baru kita akan membahas yang biru ini adalah kemakmuran. Makmur ya, bukan kaya. Makmur itu tidak sama dengan kaya. Karena orang kaya belum tentu makmur, gitu. Makmur ini itu orang yang lebih tepatnya perasaannya damai sejahtera. Nah, gampangannya gitu deh. Gitu. Karena banyak orang kaya yang nggak damai sejahtera, perasaannya kemerungsung, takut kehilangan kekayaannya, takut, khawatir, cemas gitu. Tapi orang yang makmur itu mereka perasaannya damai sejahtera lah. Pokoknya seperti itu. Jadi perjalanan akhirnya itu perjalanan kemakmuran, namanya prosperity. Banyak orang bilang begini, ke Rusia, Ci, boleh nggak langsung makmur? Nggak bisa. Ya perjalanannya harus jalan begini dulu. Nah, yang menariknya dari perjalanan ini adalah kita dikasih tahu shadow-nya. Yang bawah ini adalah shadow-shadow kita. Ini shadow. Pokoknya yang bawah-bawah ini adalah shadow-shadow kita, gitu ya. Ini punya saya kayaknya nih ya. Ya, ini adalah shadow-shadow saya, gitu. Ini saya ya. Setiap dari kita bisa beda-beda. Nah, tapi jadi kalau misalnya kita merasa kehidupan kita sekarang itu dalam pusaran tanda kutip lingkaran setan ya, kasihan setan suka disalahin ya. Kalau kita hidupnya itu dalam lingkaran setan, pusaran lingkaran setan, kita hampir dipastikan kita itu masih beroperasi di level-level shadow ini. Nah, perjalanan ini tuh kayak kita dikasih clue gitu. Oh, pantes saya tuh terjebak di pusaran saya yang ini karena saya masih beroperasi di level shadow yang ini toh. Oh, shadow saya yang ini tuh yang lagi nyala, yang lagi on. Nah, tapi enaknya adalah kita nggak cuman dikasih tahu shadow-nya doang, tapi kita juga dikasih tahu gift-nya. Nah, gitu. Gift-giftnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ada di ruangan yang gelap, misalnya contoh ya teman seperjalanan kayak kita di lompatan hidup. Anggaplah teman-teman sekarang masuk ke sebuah kamar gelap gitu, bener-bener gelap. Teman-teman nggak bisa lihat apapun, tangannya sendiri aja nggak bisa kelihatan karena gelap gitu. Rasanya teman-teman itu, padahal di dalam kamar itu ada makanan yang lezat, ada apa ya, ada tempat Tidur. tidur yang nyaman, Ya. tapi teman-teman nggak tahu, mau ke tempat tidur, nabrak, jatuh, bukannya tidur malah kesakitan gitu. Nah, itu adalah bentuk orang yang masih hidup di shadow. Dia tinggal di dalam lumbung padi, tapi kelaparan gitu. Kenapa? Gelap gitu. Gelap, dia nggak bisa lihat yang sebenarnya dia. Dia masih lihat dari sisi shadow-nya. Tapi di perjalanan ini nanti teman-teman akan melihat cahaya gitu. Begitu teman-teman lihat di kamar yang gelap, tiba-tiba dikasih cahaya. Astaga, jalan ke arah jam 1, di situ ada makanan coklat. Oh, bisa ke situ tuh. Gitu. Jadi perjalanannya tuh kayak ada cahaya-cahayanya. Oh, saya jalan ke arah jam 9, di situ tempat tidurnya. Jadi teman-teman itu tidak hanya sekedar cuma dikasih tahu ini loh shadow-nya, enggak, tapi juga dikasih tahu,
light-nya, gift-nya, cahayanya gitu ya. Ini loh sebetulnya kalau kamu mau berjalannya dengan menggunakan kesadaran ini, itu loh di situ tuh ada coklat. Di situ tuh ada sukacita. Jadi enaknya di perjalanan ini teman-teman itu dikasih lihat pelajarannya, tapi juga dikasih lihat kekuatannya gitu di kehidupan yang sekarang. Secara sederhana seperti itu. Mungkin Ibu ada tambahan? Ya, yang tadi ya, intinya di chart human design yang tidak berubah itu, tapi chart human design itu selalu bersifat terbuka. Artinya tadi, di setiap variabel yang ada, itu selalu ada. Kalau nggak selarasnya seperti ini, kalau selarasnya seperti ini. Jadi chart human design itu walaupun tidak berubah, dia bersifat terbuka. Karena setiap variabel itu bisa ada dua sisi gitu ya. Nah, di Individuation and Healing Journey ini, kita menyusuri setiap shadow kita gitu ya, setiap lingkaran, setiap energi, dan sebetulnya yang menarik adalah bahwa gift itu adalah keadaan default kita. Ya. Aslinya kita itu adalah cahaya gitu kan. Tapi ketika kita tertutup oleh shadow, bisa dari luka, bisa dari bibit pelajaran yang kita bawa, dari ego, trauma dan lain-lain, itu adalah bahan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan itu bukan menambahkan sesuatu ke dalam diri kita, karena kita semua tuh sudah lengkap gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah melepas tabir, melepas hal-hal yang menutupi cahaya kita. Nah, itu adalah shadow-shadow kita gitu. Jadi, sebetulnya kabar baiknya adalah apapun yang terasa tidak nyaman di dalam diri kita itu sebetulnya adalah gerbang. Gerbang yang bisa menunjukkan kita apa yang perlu kita proses. Kalau itu sudah bisa kita proses, sebetulnya gift itu sifatnya otomatis karena begitu di perjalanan ini ya, kita perlu pahami bahwa shadow dan gift itu bukan lawan, tapi justru seperti anak tangga. Shadow itu adalah gerbang menuju gift. Artinya, shadow itu bukan untuk dibuang, bukan untuk dilawan, bukan untuk dihindari, tapi shadow itu kita kita rengkuh gitu ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, karena dia adalah gerbang. Ketika kita sudah bisa melihat bahwa oh dalam masalah-masalah hidup kita ternyata justru ada pelajaran berharga, di situ sebetulnya shadow kita sudah mulai terproses. Yang tadi ya, kesadaran kita naik karena kita mulai melihat sisi lain dari masalah kita. Kita mulai melihat, oh ternyata ada petunjuk, oh ternyata di balik ketakutan saya itu ada undangan untuk bisa merasa aman, undangan untuk bisa berdaya gitu. Sehingga akhirnya shadow-shadow kita itu tidak lagi diperlakukan sebagai musuh, tapi justru sebagai petunjuk. Nah, yang menarik begitu shadow-nya terproses, kita mendapatkan sudut pandang baru. Sudut pandang ini yang seperti meng-unlock gift. Nah, kalau teman-teman lihat ini di level gift ya ada humanity, contohnya ya ini di chartnya Pak Ari, ada idealism, ada diplomasi dan lain-lain. Eh, Energi-energi di gift itu ketika kita sudah mulai beroperasi di level gift, itu cenderung udah nggak pakai mikir. Karena gift itu alaminya kita, settingan defaultnya kita. Begitu kita ada di frekuensi itu, energinya ke unlock, dia teraktivasi, itu yang akan lebih banyak keluar dari diri kita. Sehingga sebetulnya kenapa ini disebut healing journey? Karena sebetulnya perjalanan kita adalah perjalanan memeluk shadow-shadow tadi. Begitu shadow-nya sudah dipeluk, diproses, alih-alih diajak berantem atau dihindari ya, akhirnya kita mulai bisa membuka banyak hal dalam diri kita yang selama ini tertutup. Nah, begitu sebetulnya kita mulai banyak mengaktifasi gift di dalam diri kita, tanpa kita sadari kita beroperasi dengan sudut pandang yang berbeda, kita merespon dengan cara yang berbeda, kita didominasi perasaan-perasaan yang lebih mampu, berdaya, selaras gitu ya. Sehingga akhirnya sebetulnya di perjalanan ini gitu ya,
yang kita tuh akan mendapatkan perbendaharaan shadow yang sebetulnya kita akan melihat, oh alah, di balik ketidakselarasan ternyata ada berkat, ternyata ada petunjuk, ternyata ada kesembuhan. Sehingga akhirnya nanti perjalanan ini justru kita bisa menyembuhkan diri kita dari eh, kita reuni kembali dengan setiap sisi dari diri kita. Jadi akhirnya di human design itu kita nggak perlu takut lagi. Ini nggak selarasnya begini ya, tapi juga ada sisi selarasnya. Akhirnya bahkan orang-orang yang sudah berjalan di sini, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi takut atau bermusuhan dengan shadow-shadownya. Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat nyaman duduk bareng dengan sisi-sisi gelapnya, dengan rasa sakitnya, karena disitulah mereka bisa menemukan bahwa ternyata, oh, di balik sini selalu ada berkat, selalu ada kesembuhan. Akhirnya sebetulnya yang menjadi keselarasan dari ketika kita dekat lagi dengan diri kita adalah ketika kita tahu bahwa kita punya daya. Hidup itu naik dan turun gitu ya. Tapi kita selalu diberi tuntunan untuk bisa melampaui naik turun itu gitu. Jadi sebetulnya kemampuan yang terbesar adalah ketika kita sudah mendapatkan keselarasan dan kita sudah berjalan dengan tuntunan mau di luar situasinya seperti apa, kita akan tahu gitu. Oh, kalau begini memprosesnya begini. Oh, kalau ada takut, oh ya udah tinggal diginiin. Sehingga akhirnya eh, orang-orang yang terindividuasi adalah orang-orang yang sudah bisa merangkul dirinya sekaligus menyembuhkan dirinya. Dia bisa menjadi pribadi yang unik, istimewa, tapi sekaligus dia tahu tempatnya di masyarakat, di kolektif itu dia bisa melayani dengan cara apa gitu. Oke, wah menarik ya. Terima kasih Pak Ari Cirusi. Jadi kalau aku Sama. simpulkan, Human Design Gene-Keys ini tuh seperti chartnya tidak bisa berubah, sama seperti kita melihat peta, misalkan peta Indonesia lah gitu. Petanya sama, ya kan? Misalkan kita mau ke Jogja nih, dari Jakarta mau ke Jogja gitu. Nah, kita bisa tuh melewati, kita bisa tahu kita harus lewat mana gitu. Atau kalau yang lebih canggihnya sekarang kayak Google Map-nya bisa lihat mana yang macet, mana yang lancar, gitu ya, mana yang ada perbaikan jalan, mana yang harus kita lalui, pelajaran apa yang kita ambil. Ya mapnya sama, tapi di dalam map itu kita bisa lihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil di situ, sehingga kita bisa Ya, bertransformasi ya dari gift, dari shadow ke gift ya, gitu ya, Cirusi ya. Nah, eh, sekarang aku mau ke Pak Jendra nih ya. Halo Pak Jendra. Gak Halo. bobo. Ya, ya. ada bobo. Nah, Pak Jendra, tadi kan kita sudah lihat ya, human design, Gene-Keys itu kan seperti peta ya, supaya kita Betul. bisa tahu nih, anggaplah kita dari Jakarta mau ke Yogyakarta, atau dari Jakarta mau ke Bali deh ke tepatnya Pak Jendra, gitu kan. Kita kan bisa tahu nih lewat mana, lewat mana, lewat mana gitu ya. Bahkan kalau sama konsultasi sama Cirusi itu seperti dituntun, kayak tour guide, ada tour guide-nya lah gitu. Sebaiknya lewat sini, sebaiknya lewat sini, kalau ketemu lubang, kalau ketemu ada yang masalah lewat sini, lewat sini. Nah, kalau dari sudut pandang HCN ya, Pak Jendra, apa yang bisa HCN bantu untuk bisa membantu teman-teman yang ada di sini itu, selain kita tahu petanya, tapi kita juga bisa jalan dengan enak, dengan mudah gitu. Cepat nyampe gitu Pak Jendra. Nggak perlu susah-susah ya. Ya susah sih pasti ada lah ya. Semua orang relatif. Tapi walaupun susah kita tuh bisa tetap happy ngejalaninnya, dan nyampe nya juga enak gitu Pak Jendra. Nah, dari sudut pandang HCN seperti apa? Apakah dari nama, dan apakah itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang kita pilih untuk kita jalani gitu Pak Jendra? Oke, siap-siap, bro. Eh, Mungkin kalau dari versi HCN agak sedikit ekstrim ya. Maksudnya gini, eh, mungkin di Indonesia masih awam soal nama. Ya, sebatas mereka tahu ya nama itu memiliki arti gitu lah. Nah, kalau tadi Tante Rusi menjelaskan seperti
kita punya chart seperti ini, kita harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini, jangan lewat sini, jangan lewat sini gitu. Seperti itu kan modelnya kalau di human design. Nah, kalau di HCN sebetulnya lebih sadisnya gini, lebih luar biasa lah. Kita bikin jalan sendiri gitu. Jadi kita bikin jalan sendiri, lurusin aja udah langsung gitu. Dengan segala keamanan yang kita punya di situ, ibaratnya gini, eh, kalau saya mau ke Jakarta, eh, saya bisa memilih banyak transportasi, betul. Saya bisa naik mobil, saya bisa jalan kaki, saya bisa nebeng di truk, gitu kan. Saya bisa naik pesawat, nah gitu kan. Saya bisa. Nah, eh, kalau ACN itu, jadi ibaratnya Anda pilih yang paling Anda bisa gitu, dengan dana yang unlimited, gitu istilahnya. Jadi Anda mau dari rumah tinggal tidur, kasurnya digotong ke pesawat, diterbangin gitu kan. Tiba-tiba nyampe di Jakarta Anda dibangunin, diajak ke tempat mana, itu bisa gitu. Nah, memang agak sedikit, mungkin kalau yang masih belum tahu HCN mungkin, wah masa sih gitu kan. Tapi saya akan kasih satu ini ya teman-teman. Apa itu namanya? Satu testimoni gitu ya. Nah, ini contoh, teman-teman. Saya kasih satu testimoni. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, saya cerita pakai testimoni aja, teman. Biar lebih enak. Eh, jadi ada satu klien saya, ibu-ibu di Bali ya. Karena saya orang Bali ya, saya di Bali gitu. Nah, beliau ini pertama kali datang ke klinik saya, itu sangat luar biasa kusut gitu. Gak punya duit, eh, bisnis selalu gagal segala macam, dan sampai beliau cerita itu tidak pernah punya uang 5 juta di rekeningnya gitu. Nggak pernah. Jadi 4,9 hilang, 4,7 hilang gitu ya. Habis 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 gitulah pokoknya intinya. Terus saya ceritakan, dan beliau sudah melakukan banyak hal untuk merubah hidup, banyak banget. Apalagi di Bali itu kan cukup kompleks untuk melakukan itu. Nah, waktu saya ceritain tentang konsep nama, konsep HCN, energi segala macam, nah beliau baru ngeh di situ. Wah, berarti selama ini saya sudah kemana-mana, ternyata masalahnya ada di saya ya Pak, katanya, kata beliau. Iya Bu, betul. Dan dari situ teman-teman kebayangan, beliau tidak punya uang sama sekali, sedangkan saya seorang konsultan yang saya bukan dukun gitu. Jadi saya memang saya seperti Bapak Ibu mau bangun rumah gitu, Bapak Ibu cari konsultan arsitek ya Bapak Ibu bayar gitu. Nah saya juga gitu karena saya konsultan pembuat nama, jadi bukan pembuat bangunan tapi pembuat nama. Terus saya bilangin kalau Ibu mau ya silakan Ibu bisa coba lakukan metode Hypno Coach Name, saya bilang. Dan akhirnya beliau bilang, oke Pak, saya akan cari uangnya, entah gimana caranya. Berapa hari kemudian beliau datang, uangnya udah gitu ya, 10 ribuan, 20 ribuan gitu. Jadi pokoknya beliau bilang gini, Pak, saya ini pinjam duit Pak, untuk saya mau merubah hidup saya. Dan akhirnya, oke, saya bilang, yuk kita lakukan. Dan ini kabar terakhir yang saya dapat, teman-teman. Beliau sekarang sudah keliling dunia. Mungkin sekarang nggak di Indonesia beliau, jadi lagi di luar negeri, dan beliau sudah punya penghasilan ya, ya Om Ari ngerti lah, kalau top master stokis nomor satu se Indonesia itu kira-kira besar ya pasti. Jadi penghasilannya besar gitu. Dan beliau juga top 25 income satu Indonesia gitu penghasilannya. Ini suami istri. Jadi suaminya juga melakukan terapi HCN, istrinya juga. Dan beliau sering memberikan saya testimoni, dan ini salah satu testimoni yang terakhir. Jadi keliling dunia, teman-teman. Nah, jadi ibaratnya eh, beliau memilih jalan terbaik, jalan termudah yang bisa beliau pilih dengan dana semesta yang unlimited, gitu.
Jadi gitu ya. Jadi kalau di HCN itu eh, kita nggak berikan rambu-rambu, tapi kita berikan jalan baru gitu. Nah, masalahnya kan Anda mau ambil ini atau tidak, itu aja sebetulnya. Dan si ibu ini, beliau ambil waktu itu. Saya banyak sih teman-teman punya testimoni ya. Saya share ini aja dah. HCN punya 2.300 kurang lebih saya kumpulkan testimoni. Selama perjalanan karir saya dari 2016 sampai 2026 ini, HCN punya 2.303 testimoni. Semuanya ada. Saya nggak mungkin share di sini ya, nanti sampai pagi kita membahas kesaksian gitu. Tapi logikanya gini teman-teman, kalau satu metode atau satu produk, Anda misalnya jualan teh, teh diet gitu. Kalau teh diet Anda itu punya 1.000 testimoni, kira-kira berhasil nggak itu metode tuh, teh dietnya gitu, teman. Kalau Anda punya 1.000 testimoni, Pak, saya dari sekian beratnya jadi sekian, saya sekian beratnya jadi sekian. Anda bayangin, Anda punya 1.000 aja, itu saya yakin teh Anda viral gitu kan. Nah, CN punya 2.000-an, 2.300. Dan ini yang belum belum saya update sampai, maksudnya ini yang eh, ada masih yang di HP saya yang belum saya update ke situ. Yang saya terima yang baru-baru ya. Nah, jadi ini yang membuat saya sangat senang bisa membantu banyak orang dengan metode yang sederhana, gitu ya. Sederhana hanya hanya apa ya? Hanya dengan melakukan satu perubahan kecil dalam hidup, tapi kita bisa menghasilkan perubahan yang banyak, yang besar gitu untuk kehidupan. Dan saya punya testimoni hampir lengkap, teman-teman, mulai yang sakit parah, mulai yang tidak punya keturunan, mulai yang cerai, mulai yang apa ya, yang autoimun bahkan ada yang cancer, itu semua sangat terbantu dengan metode HCN waktu itu. Nah, jadi eh, mungkin itu ya. Jadi kalau HCN sih memberikan jalan baru gitu lah. Jadi kalau di apa di HD itu memberikan rambu-rambu, memberikan kalau di HCN kurang lebih kita memberikan satu jalan baru gitu. Tapi maksudnya gini, semua itu kan pilihan, teman-teman ya. Jadi Anda bisa pakai yang mana aja terserah. Eh, Kalau saya sih orangnya, Om Mari tahu lah, saya itu pemalas, teman-teman. Saya tuh sangat pemalas sekali gitu. Jadi saya tuh dari dulu gimana ya caranya biar dulu dapat duit gitu. Cita-cita saya itu teman-teman dari dulu. Kan ya? Dan dengan nama ini ya lumayan sangat-sangat membantu gitu ya. Untuk saya bisa melakukan aktivitas yang sedikit menghasilkan yang banyak gitu. Itulah ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nah, Saya- eh, terakhir dari aku, nah kalau misalkan nih ada teman-teman di sini, Pak Ari atau Cirusi, ada yang mau ditemenin jalan nih di Human Design gitu ya, sama Cirusi, itu gimana caranya, Pak Ari Cirusi? Masuk aja ke webnya lompatanhidup.com atau kontak Bro Charles aja. Kan paling gampang begitu aja kan. Iya, ya. Oke, sip. Kontak saya aja. Iya. Ya, nanti eh, saya bisa bantu jelasin lebih detail apa itu human design, apa itu Gene apa aja layanan yang ada di Cirusi, ya. Terus saya juga bisa bantu setting jadwalnya. Cirusi itu biasa konsultasinya tuh pagi atau malam, nanti kita bisa aturin jadwalnya, ya. Oke, selanjutnya ke Pak Jendra. Kalau ada yang mau cek nama gimana Pak Jendra? Kalau di saya agak sedikit ribet ya, karena satuan harus puasa dulu 7 hari, terus harus apa ya, olahraga dulu gitu, dan segala macamnya. Kalau mau cek nama ke saya, maksudnya kan gitu tadi kan, betul ya Bro Prabu ya. Kalau Ya, mau cek ke saya, itu Anda harus puasa 7 hari, meditasi sehari 15 menit, atur nafas dan segala macam. Nah itu kalau ke saya. Tapi kalau ke
yang gampang bisa ke langsung Bro Prabu aja. Itu yang cara lebih gampangnya lah. Oke, oke. Jadi aku kayak di tengah-tengah ya. Kalau mau konsultasi sama Cirusi, WA saya. Mau cek nama, WA saya juga. Ya, jadi Pokoknya kalau mau cek nama ke saya, syaratnya itu. Kalau kalau ke Bro Prabu ya itu aja masuk ke nocodename.com lah. ya, jadi Atau bisa. atau kalau mau cek nama ke Pak Jendra bisa lewat saya. Tapi ada fee-nya kalau saya. Iya, iya. Nah, oke. Lewat saja. Jadi kalau mau teman-teman tadi kan udah tahu ya tentang bibit gitu ya, tentang energi gitu ya. Mau tahu energi apa yang terkandung di dirinya teman-teman dari sudut pandang human design atau dari sudut pandang nama dari HCN itu bisa WhatsApp saya aja, nanti saya bisa bantu jelasin semuanya ya. Kalau ke HCN itu lebih gampang masuk ke hypnocoachname.com. Saya ketik sini hypnocoachname.com ya. Nah, langsung aja nanti bisa ada tombol langsung diklik aja. Atau kalau mau lebih gampang WhatsApp saya aja. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi, terima kasih juga Pak Jendra sudah nemenin kita malam hari ini. Sekarang teman-teman yang mau tanya langsung boleh ya Pak Ari, Cirusi, Pak Jendra ya. Ini Siap, 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 siap. ada beberapa pertanyaan. Mas Sam, hasil pembacaan HCN saya 100%. Baik semua, selanjutnya bagaimana Pak Jendra? Kayaknya harus dicek lagi. Pak Jendra ada yang jawab deh. Oke, untuk Pak Sam, jadi kalau nama 100% doang itu bagus. Ya, tapi harus dicek dulu apakah dia cocok eh, dengan kelahiran itu gitu. Jadi harus dikirimin. Karena gini teman-teman, HCN itu memakai 8 ilmu. Ya, jadi 8 keilmuan yang dipakai. Jadi harus lulus dulu. Kalau misalnya nama yang dikategorikan bagus harus lulus 8 keilmuan yang ada di HCN. Jadi HCN itu bukan satu ilmu ya, tapi saya gabungin 8 ilmu. Jadi per ilmu ini itu ada istilahnya step-stepnya semua gitu. Jadi kalau misalnya Anda lulus baru di situ aja ya nanti harus dicek lagi gitu. Oke, eh, Mas nanti WA saya aja ya, tanggal lahirnya. Nanti bisa dicek lebih dalam lagi. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Gede Indra ya. Nama I Gede Indra Dewa Putra, usia 62 tahun, tanggal lahir sekian-sekian, pensiunan, saat ini aktif di organisasi sosial, budaya, kegiatan agama Hindu, kadang sebagai narasumber diklat kompetensi. Saya kesulitan keuangan sejak dulu. Saya merasa sudah kerja keras. Mohon petunjuk. Maaf, saya baru ngikuti materi ini. Dari Pak Ari Cirusi dulu ya. Bagaimana dari sudut pandang Pak Ari Cirusi tentang case ini? Wah, Pak Gede, karena sama-sama orang Bali, saya rekomendasikan ke Pak Jendra saja. Nah, solusi dari saya itu saja buat Pak Gede. Oke, Pak Jendra gimana Pak Jendra? Kalau saya solusinya Yuk, ke Pak Ari aja. Pak Ari. bolak-balik. Jadi Paling bener ke solusinya Bro itu Charles cek aja, nama dulu Ya, Bro bagus. Prabu. jadi nanti Ujung-ujungnya ke saya nih. saran saya Pak Gede, setelah acara ini Bapak ke kontak aja Bro Charles. Nanti Bro Charles Ya. mengarahkannya kemana yang cocok buat Bapak. Mana yang dirasa cocok. Tuh. Ya, jadi ini tergantung Bro Prabu aja sih sebetulnya. Oke, ujung-ujungnya ke saya. Oke, gini aja. Pak Indra, gini. Ini perlu dicek banyak ya, bukan cuma dari satu case, tapi perlu dicek lebih dalam dari ntar dari namanya atau dari human design-nya. Nanti di situ bisa dilihat. Untuk ngomong lebih personal, Bapak WA aja ke saya, udah saya kasih nomor WA-nya di situ. Kita nanti bisa cek. Ini saya catat dulu deh namanya Pak Indra ya. Jadi kalau ini saya langsung kasih ke Pak Jendra untuk dicek. Jadi nanti
eh, bisa ketahuan tuh bibit-bibit apa aja yang ada di nama Pak Gede, Pak Indra ya. Kenapa dari sejak dulu itu merasa sudah kerja keras tapi kesulitan keuangan. Nah, ini pasti ada Kalau sesuatunya kalau nih. saya lihat nama ini sih udah pasti boros ya. Oke, Udah pasti ada bibit borosnya gitu. Kalau boros dari atau nama bocor ya ini apa ya ya, biasanya ya. Jadi kerja keras segimanapun ya bolong aja nih rezekinya. Nanti kita cek ya. Aku udah WA ke Pak Jendra, nanti tolong dibantu ya oke. Pak Jendra. Pak Indra Ya, nanti WA saya ya, ya. ya, Oke, dari makasih. Kalau terima ngecek kasih. ke Pak Jendra, puasa dulu loh. 7 hari. Kan ngeceknya ke 40 hari 40 ini malam. Bro Prabu bukan ke saya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini lebih ke human design ya. Ini ke Cirusi nih. Malam mau dari Ibu Silvahani. Malam mau tanya soal HD. Untuk memperoleh chart HD, kita harus memasukkan data diri. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari proses sesar yang tanggalnya ditentukan orang tuanya bukan kondisi medis tertentu? Apakah tetap relevan hasilnya? Berikutnya tentang anak adopsi. Seorang anak terlahir di suatu keluarga tertentu yang aku percaya adalah katalisator untuk si anak menemukan dirinya sesuai blueprintnya, terlepas keluarganya harmonis atau tidak. Tetapi apabila ia diadopsi, mungkin dengan atmosfer keluarga baru yang amat berbeda dengan keluarga biologisnya. Apakah ini juga mampu mempengaruhi transformasi si anak dalam pertumbuhan keselarasan blueprintnya? Terima kasih. Nah, ini ke Silakan. Cirusi. Silakan Cirusi. Oke, yang pertama untuk yang lahir dengan proses sesar ya. Ya, jadi memang untuk tanggal kelahirannya, dia memang pasti berjodohnya dengan tanggal yang akhirnya dia keluar, dia lahirnya di tanggal itu. Tapi memang secara psikis gitu ya, memang eh, anak-anak yang dilahirkan secara sesar bisa dibilang pasti ada ekstra apanya ya, karena dia lahir tanda kutip dikondisikan gitu kan, tidak sesuai timingnya gitu. Tapi itu sendiri pasti nanti akan dia bisa proses gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih, entah itu luka, entah itu conditioning gitu ya. Tapi bukan berarti dia nggak berdaya yang tadi ya. Ada, tapi itu akan menjadi bagian dari perjalanannya gitu ya. Jadi ya dia akan berjodoh dengan tanggal di mana dia dilahirkan secara sesar gitu. Jadi tetap relevan tapi pasti nanti akan ada hal-hal tertentu yang dia rasakan gitu yang berkaitan dengan conditioning tadi gitu ya. Terus kemudian kalau tentang anak adopsi ya. Jadi di hidup kita ini kita memiliki banyak tipe jodoh gitu ya. Ada yang kita sebut jodoh biologis, ada yang kita sebut juga jodoh energi, jodoh pertemuan gitu ya. Nah, jadi secara jodoh biologis, ya dia lahir melalui orang tua kandungnya. Tapi ada banyak cerita di mana jodoh kita dengan orang tua kandung itu ternyata nggak panjang gitu, atau mungkin nggak sedekat dengan orang yang justru bukan kandung. Nah, itu memang memang sangat bisa terjadi gitu. Jadi, kalau ternyata kemudian anak ini diadopsi, ya tentu dia punya jodoh pertemuan dengan keluarga yang mengadopsinya gitu ya. Apakah keluarga yang mengadopsinya ini juga akan bisa mempengaruhi pertumbuhannya yang tadi ya, perjalanannya? Pasti iya, karena yang tadi jodoh itu sebetulnya terkait dengan bibit-bibit yang kita bawa gitu. Nah, tapi bukan berarti si anak ini jadi apa ya, jadi sangat terkondisi oleh lingkungannya. Di titik umur tertentu, betul kita masih akan sangat terkondisi oleh lingkungan yang membentuk kita. Tapi akan ada masanya sebetulnya kita semua itu pada dasarnya punya kesadaran merdeka, yaitu kesadaran untuk memproses dengan sudut pandang kita sendiri, batin kita sendiri. Kita merdeka untuk punya pertanyaan-pertanyaan, perjalanan, pertumbuhan, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi sebetulnya begitu si anak ini
bertemu gitu ya dengan kesadarannya untuk merdeka, sebetulnya ya dia akan memulai perjalanannya sendiri ya. Tapi apapun yang kita dapat dari lingkungan itu bukan berarti juga tidak berguna. Yang tadi ya, selalu ada jodohnya, selalu ada kenapa kita kok bisa bertemu, kok kita bisa tumbuh di situ. Itu pasti ada ikatan, entah ikatan pelajaran, entah ikatan apa kalau kita bilangnya ada jodoh tanda kutip baik, ada jodoh tanda kutip yang lahirnya tuh jadi apa? Jodoh yang bertemunya tuh sebagai guru gitu, dark angel. Tapi baik yang punya hubungan baik atau punya hubungan yang challenging, itu semua pada dasarnya adalah fasilitas gitu ya. Tinggal bagaimana kita atau si anak itu atau jiwa yang bersangkutan bisa melihat bahwa kehadiran orang di sekelilingnya itu sebetulnya adalah fasilitas untuk memproses apapun yang dia eh, alami gitu ya. Nah, jadi intinya eh, semua yang kita temui itu pasti ada sumbangsihnya, ada perannya, tapi mereka bukan penyebab. Mereka bukan penyebab luka, bukan penyebab trauma gitu ya. Mereka itu hanya orang yang berjodoh untuk menyirami, untuk membantu memupuki bibit yang sebetulnya udah ada dari dalam diri kita gitu. Jadi sebetulnya kalaupun kita punya luka itu mungkin kita awalnya ingatnya oh ini karena perlakuan mama saya nih gitu. Tapi sebetulnya kalau secara energi tadi ya, secara blueprint kita sebetulnya sudah membawa luka itu sejak kita lahir. Cuma kemudian oh yang berjodoh menyenggol, yang berjodoh menyirami sampai akhirnya bibit itu muncul, itu mungkin bisa jadi mama kita gitu ya, orang tua, teman-teman atau lingkungan, tapi bukan berarti mereka penyebabnya. Mereka hanya fasilitas yang men-trigger. Tugas kita adalah mengenali bahwa itu bibit milik kita sendiri sehingga akhirnya kita bisa menggunakan kehadiran-kehadiran mereka itu untuk menangkap, oh ini sinyalnya ini. Oh, ini gunanya ini, gitu ya. Jadi, eh, kalau mau contoh yang tadi Pak Ari sempat mention, dulu saya punya bibit tentang kekosongan. Nah, sebelum saya memahami sudut pandang bahwa semuanya itu tentang saya dulu mengambil kesimpulannya rasa kosong ini karena papa saya. Karena papa saya dulu bercerai, dia meninggalkan kami gitu ya. Jadi saya tidak pernah punya hubungan yang dekat dengan ayah. Sehingga sampai gede saya punya luka. Oh, ini pasti gara-gara papa. Gara-gara dia begini, gara-gara dia begitu. Jadi saya punya kepahitan gitu ya. Luka yang terus saya bawa dan saya menganggap kekosongan itu adalah gara-gara papa. Sampai akhirnya di satu titik saya bertemu ya dengan berbagai pelajaran, kesadaran dan lain-lain. Akhirnya di situ saya dapat kesimpulan bahwa ternyata loh bibit kekosongan itu punya saya. Kebetulan yang berjodoh nyenggol bibit itu adalah papa saya gitu. Jadi sebetulnya bukan gara-gara orang di luar, tapi sebetulnya mereka adalah pembantu gitu ya, fasilitas untuk membantu kita mengenali. Karena kalau kita nggak mengenali itu, kita nggak akan pernah bisa proses. Dan kalau kita nggak pernah bisa proses, tanpa disadari hal itu akan terus mengendalikan kita. Sehingga kita terus punya realita yang berangkat dari pola-pola luka itu. Nah, justru karena kita merasakan sesuatu, kita akhirnya sadar, akhirnya kita bisa mengenali dan mulai bisa mengerjakannya. Gitu ya. Jadi lingkungan itu berperan, tapi tetap kesadaran kita lah yang memainkan peran paling banyak. Tambahan? Oke, terima kasih Pak Ari Cirusi. Nah, selanjutnya ini Cirusi lagi nih. Hmm. Ini Pak Aris. Pak Aris nih udah ubah nama ya. Pak Aris tanya berapa investasi untuk cek human design. Cek human design gratis, tapi bacanya ada tarif gitu ya. Nanti WA saya aja kalau investasi untuk ditemenin sama Cirusi berapa ya, itu WA saya aja. Atau Bapak masuk ke lompatanhidup.com. Terus Pak Aris tanya, apakah pengecekan HD pakai nama juga? Jika sudah ganti nama di HCN, nama mana yang digunakan untuk pengecekan?
Bebas, Pak. Kalau di human design, nama tidak berpengaruh terhadap chart. Jadi, Bapak silakan pakai nama yang nyaman. Yang baru boleh, ya. Yang lama boleh. Bebas. Ya, oke. Karena kalau di chart human design yang penting adalah tanggal lahir dan jam lahir. Ya, dan kota tempat Dan lahir. kota ya, kota dan negara. Oke. Dari Bapak atau Bu Yamki, sorry ya. Untuk anak kembar yang kelahirannya dalam periode atau range jam yang sama, apakah shadow dan gift-nya sama? Ya, kalau masih di periode range jam yang sama, walaupun ada kemungkinan bisa jadi di range itu pas chartnya ganti gitu, ada juga kemungkinan. Tapi biasanya sih di range itu mereka masih punya chart yang sama, sama persis. Cuma yang tadi ya, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, misalnya kayak contoh di apa di shadow-nya, shadow itu sendiri terbagi lagi. Ada kecenderungan represif yang cenderung ditekan gitu, jadi kelihatannya diem gitu ya. Ada kecenderungan yang reaktif. Yang reaktif ini biasanya lebih frontal. Nah, bisa jadi dua orang yang mempunyai shadow yang sama, tapi mereka bisa punya kecenderungan yang satu mungkin represif, yang satu mungkin reaktif gitu ya. Itunya yang masih mungkin berbeda gitu, walaupun itu anak kembar. Dan juga yang tadi ya, chartnya sama, tapi manifestasi perilaku dari chart itu yang itu bisa kita baca lagi karena itu bisa bisa beroperasi di berbagai frekuensi tadi kan. Ya, jadi bisa jadi perilaku di eh, real life-nya tetap ada perbedaan tapi berangkat dari satu induk energi yang sama sebetulnya. Teman? Oke. Nah, ini Pak Aris sekalian tanya lagi ya, Cirusi di HD Ya. apa hanya membaca atau ada saran solusi seperti ganti nama di HCN? Oke, ya. Jadi peran saya di Human Design dan juga di Individuation and Healing Journey tadi sebetulnya saya adalah fasilitator. Artinya saya menjelaskan, kemudian jika dibutuhkan kita bisa diskusi, bisa saya memandu gitu ya. Tapi intinya biasanya yang orang butuhkan dari shadow ke gift tadi ya, itu adalah insight-insight. Jadi ada sudut pandang yang perlu dibuka. Ada kadang-kadang kalau kita mikir sendiri, kita tuh nggak ketemu karena kita hanya punya punya satu sudut pandang gitu ya. Dan biasanya kalau kita cenderung lagi ada di frekuensi shadow, ya ya tadi ya kita cenderung punya sudut pandang terbatas gitu. Jadi minimal ketika ngobrol itu ada sudut pandang yang bisa saya bagikan tentang gift, tentang kenapa shadow itu, atau banyak orang yang bahkan perlu bantuan untuk gini. Saya merasakan ini, tapi saya nggak ngerti ini tuh apa gitu ya. Nah, kadang-kadang itu bisa lebih dibantu sih untuk menerjemahkan. Oh, ternyata perasaan ini tuh kalau digali, oh ujung-ujungnya tuh ini dasarnya dan ini berhubungan dengan shadow yang ini, insight gift-nya yang ini. Nah, biasanya apa pola konsultasinya seperti itu. Oke, terima kasih Cirusi. Nah, Nanti Mas sama-sama. Aris WA saya aja ya, udah sering WA ya. Mas Aris ini udah lagi terapi hari ke-34. Oke. Nah, oke. eh oke. Sepertinya oh, ada satu lagi nih pertanyaannya cukup menarik ya. Ini ke Cirusi lagi nih kalau kayak gini. Apakah Indonesia yang lahir 17 Agustus 1945 jam 10 pagi ada shadow dan gift-nya? Iya, kan sebetulnya makhluk hidup itu ya ada dari tingkat yang paling kecil gitu ya, terus nanti dia di tingkat yang lebih besar gitu ya. Jadi kayak contohnya sederhananya ada tingkat sel, terus kumpulan sel itu menjadi kumpul apa satu orang gitu ya, satu tubuh. Kemudian kumpulan kita manusia ini menjadi satu tubuh yang lebih besar lagi yaitu negara gitu. Jadi pasti tubuh yang lebih besar ini juga punya kecenderungannya gitu. Jadi cuma dia sifatnya kolektif gitu.
Oke, terima kasih Cirusi penjelasannya. Oke, pertanyaannya sudah habis. Nah, terakhir pesan-pesan dari Pak Ari dulu, Pak Ari, untuk teman-teman di sini. Saya Terakhir diwakili Pak di Ari ya. webinar ini ya, bukan Lanjut. pesan-pesan terakhir Pesan-pesan terakhir Pesan-pesan terakhir di di Zoom ini. webinar ini. di Zoom ini. Pesan-pesan ya, pesan-pesan. Apapun kondisi teman-teman saat ini, terutama kalau kondisi teman-teman merasa sedang tidak baik-baik saja, sadari bahwa itu hanya kondisi sementara saja. Kita boleh gagal, tapi jangan sampai mencap diri kita sebagai orang gagal. Gagal itu sementara aja, gitu. Nah, kita punya jalan untuk merubah kehidupan kita kok, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi semakin serupa dengan ilahi itu sendiri. Konon kabarnya, orang yang semakin serupa dengan energi ilahi itu sendiri, maka semestalah yang akan memelihara dirinya. Dia sudah lupa tentang namanya, dia sudah lupa tentang identitasnya, yang ada hanya kekuasaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi, jadilah semakin selaras karena kita adalah citra ilahi itu sendiri. Gitu mungkin. Wes, mantap. Thank you Pak Ari. Dari Sama-sama. Cirusi? Sudah? Oke, Sama. Mak. Dari Pak Jendra kalau gitu. Sama aja. Ikut-ikut Enggak, ya. enggak. Sama. Enggak. Kalau dari saya gini teman-teman, gampang. Kalau saya sih gini. eh Alam semesta itu tidak melihat apa keinginan Anda. Dia bahkan tidak peduli gitu. Alam semesta. Yang semesta peduli adalah apa identitas Anda gitu. Karena semesta membaca kita bukan dari keinginan kita. Keinginan mah bebas saja mau ingin apa namanya manusia kan. Tapi dia hanya ACC jika itu ada kaitannya dengan identitas. Gitu. Jadi ibaratnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, jika Anda punya warung makan yang menjual sate kambing dan Anda berdoa agar pembeli datang membeli soto, maka pembeli soto tidak akan datang gitu. Karena Anda punya menu sate kambing. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah selaraskan identitas Anda dengan keinginan Anda gitu. Bukan menselaraskan keinginan Anda dengan identitas Anda, tapi identitas dululah yang Anda bereskan. Setelah itu Anda bisa lakukan apapun yang Anda mau untuk kehidupan Anda. Nah, kurang lebih seperti itu. Wes, mantap. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Jendra. Ini guru-guru Terima kasih besar Pak dalam Guru, Terima kasih. hidup Terima hidup saya ya, teman-teman kasih. seperjalanan ya. Jadi singkat Pak Guru cerita dan Bu Guru. bahwa awal mula aku cek human design itu sama Cirusi, dijelaskan sedemikian rupa tentang shadow gift, CD segala macem, sampai akhirnya aku ketemu Pak Jendra, ubah nama juga, dan itu mempercepat akselerasi aku transformasi dari shadow ke gift. Jadi teman-teman beruntung banget kita bisa ketemu sama tiga sosok yang sangat berpengaruh sekali dalam 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 hidup saya ya. Pak Ari Cirusi, terima kasih. Pak Jendra juga terima kasih sudah selalu Sama. menemani kita di perjalanan ini ya. Semoga selanjutnya dan seterusnya tetap menjadi berkat, banyak berkat bagi diri sendiri dan juga jadi berkat untuk orang di sekitar kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang human design atau tentang HCN, tentang nama, bisa WA ke saya. Terima kasih dan selamat Terima kasih. malam. Terima kasih, Terima selamat kasih. malam. Terima Terima kasih. kasih, selamat malam. Thank you, Bro Terima kasih ya, Charles. Pak Ari Terima Cirusi kasih, Pak dan Jendra. Terima kasih Pak Pak Jendra. Jen. Makasih semua, makasih. Terima Oke, kasih. izin and meeting ya. Terima kasih, selamat Ya, malam. makasih.